Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibu fi sirri wa najwa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh satu karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan dan merupakan anugerah yang agung, manakala Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan, hati dan seluruh anggota badan kita ini untuk menunaikan ketaatan kepadanya di musim-musim kebaikan, seperti halnya di saat kita berada di bulan-bulan yang haram ini. Bagaimana tidak? Setiap ketaatan yang kita kerjakan di bulan-bulan suci ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setiap amal soleh, seminim apapun yang mampu kita tunaikan di bulan-bulan seperti ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan nilai yang berlebih. Maka oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang muslim yang bijak, yang senantiasa mengisi hari-harinya di bulan-bulan yang haram ini dengan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah, niscaya ibadah yang dikerjakannya akan menjadi catatan terbaik sepanjang kehidupannya. Dan ini akan menjadikan jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya guna untuk merengkuh pahala yang berlipat ganda. Terlebih dengan kita menunjukkan semangat di dalam mengisi hari-hari yang spesial seperti hari-hari ini dan bulan-bulan ini adalah bentuk dari pengagungan seorang hamba terhadap syiar dan kehormatan Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam salah satu firman-Nya, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, kehormatan Islam dan simbol-simbol syariat Islam, salah satunya adalah beribadah dan beramal soleh di bulan-bulan seperti ini, fa innaha min taqwal qulub. Ini adalah bagian dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita jaga kehormatan, simbol pun demikian kesucian bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Dan jangan sampai kita mencederai kesucian dan kemuliaan bulan yang agung ini. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan terakhir ini dan beberapa pekan yang lalu, sungguh kemuliaan bulan yang agung ini benar-benar tercoreng oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan beberapa hari ini pula, sejatinya kesucian dan keagungan bulan-bulan seperti ini ternodai oleh manusia-manusia bejat yang penuh dengan angkara murka. Ya, di mana kita saat ini bisa menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri tentara Zionis dengan biadabnya menjadikan tanah Palestina tercinta sebagai lumbung darah untuk memuaskan syahwat mereka. Dan saat ini pula kita bisa menyaksikan dan melihat para keturunan Al-Qiradah wal Khanazir
dengan kejamnya, menjadikan kota Rafah dan sekitarnya sebagai ajang untuk melampiaskan dendam kesumat mereka. Seakan mereka tidak peduli, sekalipun anak kecil yang tidak berdosa menjadi korbannya. Seakan mereka acuh, sekalipun orang-orang tua dan wanita-wanita yang tidak berdosa harus meregang nyawa. Bahkan semakin lama mereka semakin menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya. Sekalipun banyak di antara negara-negara, bahkan dunia pun sudah berteriak agar orang-orang Zionis menghentikan genosid dan pembantaian terhadap saudara-saudara kita di sana. Maka oleh karena jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana semakin lama semakin menggila. Pengepungan yang ketat oleh tentara Zionis semakin lama semakin mempersempit ruang gerak mereka. Bahkan hal inilah yang menyebabkan ribuan nyawa melayang, menjadikan ratusan ribu saudara-saudara kita harus meninggalkan tanah kelahirannya dan bangsa mereka sendiri. Iya, hingga detik ini dan hari ini pula, sungguh tentara Yani Zionis benar-benar telah menjadikan kota Palestina, pun demikian Rafah dan sekitarnya, sebagai penjara yang sangat mematikan, menyeramkan, di mana mampu menampung 500 juta manusia yang separuhnya adalah anak-anak kecil yang masih di bawah usia belia. Bahkan data statistik menunjukkan dari 2,4 juta penduduk Palestina, saat ini hanya tersisa 1,2 juta saja. Ya, dan hari ini pula jamaah Jumat yang dirahmati Allah, para tentara Zionis tidak hanya membombardir tanah Palestina, tidak hanya menutup akses perbatasan, bahkan mereka pun menghentikan seluruh pasokan logistik yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Maka sungguh Palestina dan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya seakan menjadi sebuah tungku api yang lebih mematikan, menyeramkan, menakutkan, melebihi tungku api tentara Nazi dahulu. Oleh karenanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengarkanlah rintihan saudara-saudara kita di sana. Seringkali mereka mengucapkan innal maut arhamu ilaina. Mereka sering berucap bahwasanya kematian itu lebih sayang, lebih cinta kepada kami daripada kematian yang menimpa saudara-saudara yang tinggal di luar Palestina. Dan simak pula bagaimana penuturan ikhlas mereka, ketulusan mereka dalam mengungkapkan isi hati mereka. Innal maut aqrabu ilaina. Sesungguhnya kematian bagi kami lebih dekat daripada kematian yang menimpa saudara-saudara kami di luar sana. Bagaimana tidak ya nih jamaah? Hampir seluruh ujian, penderitaan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana, tidak ada penawarnya kecuali itu adalah kematian itu sendiri. Teror kematian sudah menjadi konsumsi harian yang mereka hadapi. Bahkan ancaman ajal dan maut itu seakan menjadi sahabat yang selalu menyelimuti kehidupan mereka. Maka oleh karenanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan besar yang wajib kiranya untuk kita jawab bersama. Di manakah posisi kita? Dari hadis Nabi SAW, innal muslim al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslim. Seorang muslim itu adalah saudara seiman dengan saudaranya yang lain, tanpa ada batasan negara, tanpa ada sekat perbedaan bahasa, tanpa ada perbedaan yakni pula warna kulit. Selama seorang muslim itu diikat oleh simpul iman dan Islam, Nabi SAW mengatakan la yadlimuhu wa la yaslimuh. Tidak seharusnya kita mendolimi saudara kita yang tertindas, dan tidak selayaknya pula kita membiarkan saudara-saudara kita tertindas, tersiksa dan terdolimi oleh orang-orang yang lain.
Maka di manakah solidaritas kita sebagai saudara seiman dan seislam? Yang selama ini solidaritas itu seringkali kita dengung-dengungkan. Di manakah rasa iba terhadap saudara kita yang selama ini kita tunjukkan? Dan di manakah pula air mata yang selama ini kita tunjukkan di saat melihat, menyaksikan sendiri penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita nun jauh di sana. Dan ingatlah jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu di antara perkara penting yang ditekankan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan lautan manusia dalam haji pertama dan terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam haji wada'nya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tanah Arafah, selain perkara tauhid, perkara kedua yang dipesankan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk selalu menjaga kehormatan, darah dan harta sesama kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun ka hurmati yaumikum hada wa fi baladikum hada wa fi syahrikum hada." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, dan pesan ini bukan hanya untuk sahabat yang hadir di tanah Arafah kala itu, tapi ini juga menjadi pesan yang berharga untuk seluruh umatnya sepanjang kehidupannya. Nabi SAW mengatakan, sejatinya harta kaum muslimin harus dijaga. Sesungguhnya kehormatan seorang muslim pun harus benar-benar dijaga. Siapapun yang mendolimi harta dan kehormatan sesama kaum muslimin, hukumnya haram, sebagaimana haramnya orang yang berbuat kemaksiatan di tanah tercinta ini, sebagaimana haramnya kemaksiatan yang dikerjakan di bulan yang saat itu mereka sedang mengerjakan ibadah haji. Maka oleh karenanya, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah wasiat yang agung, dan ini menjadi pesan terakhir dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu menggetarkan hati orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan peran penting bagi seorang muslim untuk selalu menjaga kehormatan, harta dan darah sama kaum muslimin. Dan barang siapa yang memahami dari pesan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, pasti ia telah dianggap memiliki satu disiplin ilmu dan kunci dari segala ilmu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita simak kisah yang terjadi pada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika datang seseorang meminta kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Uktub li al-ilma kullah." Wahai Abdullah ibnu Umar, aku tahu engkau adalah sahabat yang mulia. Engkau adalah rujukan dalam beberapa ilmu syar'i. Maka tuliskanlah untuk sebuah wasiat, di mana wasiat ini akan memuat kunci-kunci dari semua ilmu agama. Abdullah ibnu Umar lantas kemudian menjawab, "Innal ilma katsir." Wahai saudaraku, sesungguhnya ilmu agama itu sangat luas, cakupannya sangat banyak. Walakin istata'ta antalqallaha yaumal qiyamah. Tapi aku berpesan kepadamu, wahai saudaraku, kata Abdullah bin Umar, seandainya engkau ingin kelak bertemu dengan Allah pada hari kiamat, khafifad dhahri min dima'il muslimin, khamisal batni min amwalihim, kafal lisan an akhradihim, laziman li jama'atin faf'al. Tapi kalau seandainya aku tunjukkan satu kunci dari segala kunci ilmu, seandainya engkau ingin bertemu dengan Rabbmu kelak, sembari tetap menjaga darah saudaramu sama kaum muslim, tetap menjaga juga kehormatannya, tetap yakni juga untuk selalu menjaga persatuan sama kaum muslimin, faf'al, maka kerjakanlah. Subhanallah, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menganggap bahwasanya menjaga darah, kehormatan pun demikian harta sama kaum muslimin itu adalah kunci dari segala kunci ilmu agama. Maka siapapun yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengais semua kunci-kunci ilmu agama seperti ini, maka ia sudah dianggap
mendapatkan kebaikan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pula bahwasanya darah seorang muslim di manapun mereka berada itu lebih berharga, itu lebih bernilai, itu lebih mahal daripada hancurnya alam semesta ini. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin wahidin, min qatli rajulin muslimin. Hancurnya alam semesta ini, meskipun menyebabkan mungkin ratusan juta triliun kerugian atas hancurnya alam semesta, di sisi Allah ahwan, ini lebih ringan, ini lebih enteng daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa alasan syar'i. Maka oleh karenanya, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang terhormat ini, kami katakan kepada siapapun tentara Zionis dan orang-orang yang membantu dalam proses pembantaian terhadap saudara-saudara kita, wallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa dengan seluruh kelakuan kalian. Kepada tentara Zionis dan siapapun yang mendukung gerakan genosid terhadap saudara kita di sana, Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai, wallah, dengan tangan-tangan kalian yang masih basah dengan lumuran darah saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu firman-Nya, "Fala tahsabanallah ghafilan amma ya'maludz zalimun." Cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan azab bagi siapapun yang mendukung gerakan genosid pembantaian terhadap saudara kita. Jangan kira Allah Subhanahu wa taala ghafilan amma ya'maludz zalimun. Allah tidak akan lupa, Allah tidak akan lalai dengan setiap kedoliman yang dilakukan oleh para hambanya. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya hikmahnya terkadang mengakhirkan hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Tapi cepat atau lambat, ketika hukuman dan azab serta siksa Allah Subhanahu wa taala segerakan kepada mereka, mereka akan terbelalak, mereka akan terkejut dengan cepatnya azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesabaran bagi saudara-saudara kita di sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan dan kemenangan bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Palestina adalah kita. Duka mereka adalah lara bagi kita. Suka bagi mereka adalah kesenangan bagi kaum muslimin yang lain. Bahkan kemenangan yang mereka rasakan adalah kejayaan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di seantero dunia. Palestina adalah tanah suci dan tanah para nabi. Palestina adalah kiblat pertama kaum muslimin, dan di sana pula berdiri masjid ketiga yang dihormati oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dari sana pula Nabi SAW diangkat ke langit yang ketujuh dalam peristiwa Isra Mi'rajnya. Palestina, untuk mulah seringkali air mata ini menetes. Palestina, untuk mulah yang seringkali menjadikan hati ini terenyuh dan memendam rasa kerinduan. Palestina, engkau mengingatkan kepada kami
Bagaimana dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala pertama kali menginjakkan kakinya membebaskanmu dan mengumandangkan adzan pertama kali di sana, membersihkan dari noda-noda kekufuran Palestina. Engkau juga membuka memori kami, mengingatkan kepada kami semua tatkala para pahlawan besar membebaskanmu dari tangan-tangan orang-orang kafir. Namun saat ini engkau Palestina seakan menjadi kota mati tanpa kehidupan. Palestina, engkau saat ini seakan menjadi kota kenangan. Palestina, engkau saat ini hanya menyisakan reruntuhan bangunan yang sudah rata dengan tanah, yang hanya menyisakan bau anyir dari darah-darah pendudukmu, yang hanya menyisakan teriakan anak-anak kecil yang entah kemana orang tuanya, yang hanya meninggalkan tangisan dan pilu dari wanita-wanita yang sudah kehilangan suami dan anak-anaknya. Tapi kami yakin, cepat atau lambat, pasti kami akan mampu merebutmu dari tangan orang-orang Zionis. Cepat atau lambat, kami akan menancapkan bendera tauhid di sana, membebaskanmu sebagaimana dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membebaskanmu kala itu. Karena kita di sini selalu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita banyak berevaluasi. Marilah kita banyak berintrospeksi diri agar kita selalu kembali kepada din. Marilah kita tegakkan perkara-perkara yang ada dalam syariat Islam ini dengan benar, sesuai dengan ajaran dan anjuran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah sebab terbesar turunnya kemenangan, kejayaan Islam sebagaimana yang dirasakan oleh generasi emas didikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir khutbah ini juga kami mengingatkan diri pribadi dan para jamaah untuk selalu, yang pertama, sisipkanlah doa terbaik untuk saudara-saudara kita di sana, terutama di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang diijabahi doa setiap hamba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Baik di saat kita sedang safar, di saat kita merasakan nikmat turunnya hujan, bahkan di hari ini nantinya setelah asar hingga menjelang tenggelamnya matahari. Para ulama mengatakan ini adalah di antara waktu-waktu mustajab doa bagi seorang hamba. Sisipkanlah doa terbaik untuk saudara kita di sana. Dan khatib juga mengingatkan yang kedua, untuk selalu menyisihkan dari apa yang kita miliki guna menyambung hajat hidup saudara-saudara kita di sana. Ingatlah dengan kisah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Setiap kali dia mendengar, setiap kali beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan hingga engkau berinfak, hingga engkau bersedia untuk berbagi kepada sesama saudaramu dari apa yang paling engkau cintai, dari harta yang paling engkau sukai. Setiap kali Abdullah ibnu Umar membaca atau mendengar ayat ini dan dia memiliki harta yang terbaik, dalam waktu sekejap harta yang ada di tangan itu langsung berpindah tangan kepada saudaranya yang lain. Subhanallah. Dan di antaranya yang ketiga, yang perlu dan wajib kiranya sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen, untuk selalu menanamkan rasa cinta untuk tanah Palestina. Tanamkanlah kecintaan anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita untuk mencintai tanah Palestina. Karena Palestina adalah kota suci. Palestina adalah tanah para nabi. Yang saat ini kita bisa merasakan bagaimana orientasi anak-anak kita sudah mulai bergeser. Idola-idola mereka bukan pahlawan-pahlawan besar, bukan tanah-tanah yang dimuliakan,
Maka inilah saatnya kita sebagai orang tua pendidik pun demikian dengan sebagai seorang guru untuk selalu menanamkan hal yang sangat penting ini kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membantu dan memberikan kontribusi besar untuk saudara kita. Baik dengan lesan lewat doa-doa kita, baik dengan hati, rasa iman dan percaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu mereka, maupun dengan anggota badan kita melalui bantuan finansial dari harta yang kita miliki untuk mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslihna wa aslih wulatal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih syababal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih Allahumma aslihna wa aslih nisa'al muslimin. Allahumma waffiq wulatal muslimin li tahkimi syar'ik wa ittiba'i sunnati nabiyik sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir al-masjid al-aqsa min rijsi yahud. Allahumma tahhir masjid al-aqsa min rijsi yahud. Allahumma tahhir masjid al-aqsa min rijsil yahud wa munna ala biladil muslimin bil amni wal istiqrar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis salam.